Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua mata kuliah administrasi dan supervisi, Anda kembali bertemu dengan saya Dr. Hanif Al-Kadri. Kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana fungsi, bagaimana tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan di setiap lembaga pendidikan atau sekolah, termasuk apa saja ruang lingkup dari administrasi dan supervisi pendidikan itu. Kita masih dalam kondisi COVID-19, tapi saya berharap tidak satupun di antara saudara yang berkurang semangatnya, yang kendor semangatnya untuk terus belajar. Malah seharusnya dalam kondisi ruang virtual ini, semangat itu menjadi jauh lebih baik. Sama-sama kita berdoa, semoga saja Allah, semoga saja Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan terbaik untuk siapapun yang ada di ruang virtual ini. Oke, kita coba lihat yang pertama. Di minggu lalu kita sudah melihat konsep secara umum tentang administrasi pendidikan. Nah, sekarang sebenarnya dari beberapa pendapat ahli, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa administrasi pendidikan yang berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi yang saudara kenal sebagai proses pengelolaan atau segenap pengerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, material, yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, jadi kalau kita bisa garis bawahi, apa sih administrasi pendidikan? Yaitu tadi proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengerahan dari fungsi-fungsi administrasi atau fungsi manajemen terhadap apa? Terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Nah, kalau begitu apa pentingnya? Apa pentingnya mengintegrasikan semua hal tersebut di dalam setiap satuan pendidikan atau di setiap sekolah level apapun, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan sebenarnya termasuk lembaga pendidikan tinggi atau universitas ataupun perguruan tinggi. Nah, pentingnya adalah kalau kita boleh ambil satu kalimat yang bisa mewakilinya, administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem, dari satu sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan. Kenapa? Karena dikelola itu banyak sekali bidang garapannya, dan proses pengelolaan itu sekurang-kurangnya yang kita kenal di minggu lalu saya sudah jelaskan, minimal 4 hal. Ada istilah POAC, POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Bahwa semua sumber daya itu, semua bidang garapan dalam administrasi pendidikan yang ada di sekolah itu direncanakan sedemikian rupa. Semua hal tersebut terintegrasi, diorganisasikan secara tepat. Bagaimana memperlakukan, bagaimana melaksanakan pengelolaan terhadap semua bidang garapan tersebut, dan bagaimana kontrol itu bisa dilakukan. Nah, sekurang-kurangnya 4 dari fungsi manajemen itu dilakukan untuk setiap bidang garapan yang ada di sekolah. Nanti kita lihat apa saja sebenarnya bidang garapannya itu. Artinya kalau dari A sampai Z semuanya itu adalah bidang garapan. Nah, semua itu direncanakan, diorganisasikan, dan terakhir dikontrol sedemikian rupa. Kira-kira tujuannya gimana? Kira-kira penting tidak? Sangat penting, karena administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan
secara keseluruhan. Tujuan dari administrasi pendidikan. Tadi kita sudah bahas pengertian, kemudian kita sudah lihat bagaimana pentingnya administrasi pendidikan. Nah, sekarang apa tujuan bahwa kegiatan administrasi pendidikan ini ada di setiap satuan lembaga pendidikan atau di setiap level sekolah? Nah, saya coba ambil satu pendapat dari Sir Giovanni and Carver. Apa katanya? Tujuannya itu minimal 4. Tujuan administrasi pendidikan itu yang pertama adalah untuk efektivitas dari produksi. Efektivitas, kata dasarnya efektif, terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau kita punya tujuan 1 tahun, maka seharusnya dengan melaksanakan administrasi dari seluruh bidang garapan pendidikan ini, maka tujuan itu sebelum 1 tahun atau sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu bisa tercapai. Artinya menjadi lebih efektif, menjadi lebih mudah, lebih menjanjikan untuk bisa dicapai. Yang kedua, efisiensi melalui kegiatan administrasi pendidikan. Seluruh program terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah lebih efisien terkait dengan waktu. Berarti seharusnya gimana? Tidak butuh waktu lama ketika dibandingkan tanpa melakukan manajemen yang baik, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang terstruktur terkait dengan berbagai macam program, mulai dari rencana sampai kontrol terhadap segala hal, semua bidang garapan tadi, maka mustahil sebenarnya efisiensi itu bisa diwujudkan. Yang ketiga, tujuan dari administrasi pendidikan ini terkait dengan kemampuan kita menyesuaikan diri. Artinya apa? Kita ambil salah satu bidang garapan. Bidang garapannya adalah administrasi kurikulum. Pernah dengar istilah ganti menteri, ganti kurikulum? Si A menterinya, maka kurikulumnya ini. Negatifnya kita berpikir adalah secara politis. Ketika saya jadi menteri pendidikan misalnya, saya hanya berpikir apa yang akan dikenang oleh orang lain ketika saya jadi menteri. Maka minimal satu-satunya gawean terbesar saya adalah terkait dengan kurikulum pendidikan. Jadi harus ada yang dirubah sehingga orang bisa ingat di zaman Dr. Hanif Al-Qadri lah kurikulum ini dibentuk atau diperbaharui. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan kurikulum di awal sampai saat ini sebenarnya manifestasinya tidak berubah. Tapi dengan perubahan-perubahan yang muncul, betapa banyak sekali biaya-biaya produksi, biaya-biaya dan anggaran pendidikan yang harus tarik, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain dalam konteks pendidikan, sehingga harusnya kualitas pendidikan bisa jauh lebih baik. Tapi bukan mengkerdilkan maksud dari setiap perubahan-perubahan yang dibawa oleh beberapa menteri sebelumnya. Nah, terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri tadi, dalam hal kurikulum, apa? Menyesuaikan diri dalam tuntutan industri, tuntutan pasar. Nah, sejauh ini kita berasumsi yang namanya kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa, yang harus diselesaikan oleh siswa. Kalau di perguruan tinggi adalah sejumlah mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Lebih jauh daripada itu sebenarnya adalah apa experience yang sebenarnya bisa dilakukan, bisa dibagi
dan bisa diterima oleh peserta didik. Menyesuaikan diri dalam konsep tuntutan pasar, tuntutan industri. Kalau di perguruan tinggi, lulusan ini nanti dimintakan jadi apa? Pasar menghendaki A. Maka sebagai kondisi itu, bagaimana perguruan tinggi sebenarnya bisa menyesuaikan diri melalui kurikulum itu, sehingga ada soft skills dan hard skill yang bisa diperoleh oleh mahasiswa selama proses pendidikan terjadi, sehingga ketika lulus, industri dan pasar memang membutuhkan dia. Sehingga lapangan pekerjaan bukan satu hal yang mengerikan untuk dicari dan didapatkan. Begitu juga dengan sekolah. Melalui kurikulum ada penyesuaian diri yang kita bisa dapatkan. Misalnya kalau untuk sekolah vocation, vokasi, anak-anak menjadi terampil dalam hal apa? Dalam berbagai hal yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam level tamatan sekolah vokasi. Jadi bukan hanya sekedar akumulasi pikiran dan keegoan sekolah atau pendidikan. Ketika kurikulumnya A, maka ya udah tuntutannya hanya melakukan tanpa berusaha menyesuaikan diri dalam hal apa dengan tuntutan dan maunya pasar. Harusnya persoalan lulusan diterima atau daftar tunggu seorang lulusan diterima di lapangan pekerjaan atau di dunia industri seharusnya tidak lagi jadi masalah ketika sebuah lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mampu menyesuaikan diri dengan permintaan, keinginan, dan tuntutan industri atau pasar dan lapangan pekerjaan tadi. Sehingga apa? Mahasiswa-mahasiswa yang lulus dan wisuda hari ini seharusnya dia sudah punya gambaran. Industri-industri yang membutuhkan lulusan-lulusan fresh graduate untuk diserap menjadi pekerja-pekerja produktif di bidang mereka, itu begitu gampang dan begitu terbukanya untuk menerima setiap lulusan yang ada. Nah, ini salah satu dari tujuan administrasi pendidikan, dan itu sudah disiapkan secara matang. Karena kenapa? Balik ke fungsi manajemen tadi, minimal 4 kegiatan itu muncul: planning, organizing, actuating, controlling. Semua program, semua kegiatan yang terkait dengan keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan yang ada di sekolah, semuanya dimulai dengan rencana, direncanakan sedemikian rupa, diakhiri dengan kontrol. Ketika ada problem dalam proses kontrol, itu ditarik lagi dalam perubahan rencana menjadi lebih baik, sehingga itu akan terjadi terus menerus. Kebayang tidak bagaimana sempurnanya sebuah proses pendidikan ketika siklus ini dilakukan oleh lembaga pendidikan, oleh setiap satuan pendidikan, apakah itu di sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, ini menjadi penting buat saudara ketika mengambil mata kuliah ini, karena Anda sebagai calon pendidik, mudah-mudahan banyak di antara Anda yang ada di ruang virtual ini, di kelas ini, di mata kuliah ini akan menjadi pengelola pendidikan. Tidak hanya jadi guru, jadi pendidik, atau jadi dosen, tapi pengelola pendidikan secara umum. Who knows, suatu saat ada jadi menteri pendidikan. Amin. Atau jadi kepala sekolah. Ini menjadi satu kewajiban untuk Anda membenahi diri, memperbaiki diri sesuai dengan bidang garapan tadi. Jadi dengan mempelajari ini, Anda tahu ruang-ruang mana yang menjadi PR untuk harus Anda selesaikan. Langkah demi langkah, step demi step untuk setiap bidang garapan demi bidang garapan. Tidak ada kata sempurna memang, tapi ketika dilakukan pelan tapi pasti, semuanya pasti akan jauh lebih baik. Yang keempat dari tujuan administrasi yang disampaikan oleh Sergio Vani ini adalah kepuasan kerja.
sulit memang mengindikasikan tingkat kepuasan seseorang. Tapi yang jelas, ketika setiap program, setiap pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, organize yang tepat, dilakukan kontrol, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Ketika ada masalah di perjalanan, kita temukan melalui kontrol dan pengawasan tadi, hasilnya persoalan itu kita tarik dalam perbaikan rencana ke depan. Nah, ini akan menjadi siklus. Sehingga apa? Hasil yang A hari ini seharusnya di ke depan menjadi A aksen. Akan terjadi perbaikan terus-menerus. Maka benar, kata agama kita menyatakan, manusia yang beruntung adalah ketika mereka memiliki kehidupan lebih baik hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Esok lebih baik dari hari ini dan lusa lebih baik dari hari esok. Wajar ketika kondisi ini dilakukan, setiap orang, setiap personil, bahkan mereka yang terlibat secara langsung, kalau di sekolah berarti siswa, kalau di perguruan tinggi berarti mahasiswa, akan sangat puas. Mahasiswa akan dapat layanan luar biasa, siswa juga akan mendapat layanan itu dari sekolah dan guru-gurunya. Kurikulum menjadi sangat luar biasa sehingga mereka terpakai di dunia kerja, mendapatkan hard skill dan soft skill. Dari konteks sarana prasarana terpenuhi dengan baik, ada fungsi menjadi nyaman dalam belajar. Nah, ini yang membuat setiap orang menjadi puas. Apakah dari sisi pekerjaannya, apakah dari sisi pendidik, ataupun dari sisi peserta didik. Jadi wajar ketika Sir Giovanni menyatakan tujuan keempat dari kegiatan administrasi pendidikan ini adalah ketika dilakukan secara tepat, minimal memenuhi 4 dari fungsi manajemen tadi, akan muncul kepuasan kerja setiap personil yang ada di dalamnya. Sekarang kita lihat fungsi atau proses administrasi pendidikan. Di minggu pertama saya sudah jelaskan bahwa administrasi kita kondisikan, kita anggap sama dengan manajemen, sehingga fungsi-fungsi manajemen menjadi fungsi-fungsi administrasi. Tadi di awal sudah saya jelaskan sebagian, minimal ada 4 fungsi. Mengenalnya gampang, istilahnya Anda munculkan POAC. POAC dengan C di belakang, P, P, O, A, C. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan itu adalah keseluruhan pemikiran, seluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka apa mencapai tujuan. Misalnya Anda akan menuju ke satu kota, Anda akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Yang mana yang disebut dengan perencanaan? Jauh-jauh hari Anda sudah desain sedemikian rupa. Kapan berangkatnya? Dengan siapa Anda berangkat? Menggunakan apa? Berapa lama? Berapa biaya yang dibutuhkan? Di mana Anda akan menginap? Kemana saja Anda akan pergi? Persoalan makannya, tempatnya, perlakuannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk dipersiapkan. Dalam rangka apa? Mengantisipasi berbagai kemungkinan di luar praduga kita. Mustahil akan sempurna, tapi ketika sudah direncanakan, hal buruk yang mungkin terjadi tidak akan lebih besar ketika melakukan sesuatu tanpa rencana. Karena tanpa rencana, ketika sesuatu terjadi di luar dugaan kita, kita tidak punya ekspektasi bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengantisipasinya. Tetapi melalui perencanaan, kita punya solusi terbaik, akan dengan mudah lebih cepat untuk mencarikan solusi dan cara-cara jitu menyelesaikannya. Kita ambil contoh lain misalnya.
Kalau Anda mahasiswa, Anda punya rencana nggak? Berapa tahun Anda kepengen menyelesaikan kuliah? Akan berbeda cara orang kuliah, cara mahasiswa yang kuliah dengan rencana yang matang, dengan orang yang let it flow, biarkan seperti air mengalir, atau tanpa rencana sama sekali, biarin aja. Berbeda cara kuliahnya. Ketika ada seseorang atau seorang mahasiswa yang punya standar, yang punya keinginan menyelesaikan perkuliahannya dalam 3,5 tahun, maka butuh perencanaan yang matang. Tuntutannya menjadi lebih besar. Kalau orang mengerjakan 1, dia harus mengerjakan 3. Kenapa? 3,5 tahun menuntut bahwa harus lulus semua mata kuliah dalam jadwal yang diberikan, dalam semester yang ditentukan. Menyelesaikan penelitian harus dalam waktu yang sudah didesain sedemikian rupa. Artinya apa? Rencana waktu per waktu, semester per semester, rencana proses penyelesaian tugas, rencana kualitas tugas agar nilainya lulus, rencana bagaimana menghadapi setiap dosen yang berbeda tipikalnya, supaya apa? Nilainya bagus. Akan berbeda dengan cara orang yang kuliah let it flow tadi, biarkan seperti air mengalir. Ya udah, di mana ada masalah di situ dihadapin. Selesai 3,5 tahun, alhamdulillah. 35 tahun juga ya syukurilah. Tapi mustahil 35 tahun. Makanya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang selesai di atas 4,5 tahun itu, coba review kembali. Pasti persoalan pertamanya tidak ada rencana yang didesain secara matang. Jadi untuk Anda yang ada di ruang virtual ini, kalau kepengen mengkaji atau mengejar sesuatu dengan standar yang tinggi, maka desain rencana sebaik mungkin. Sehingga melalui rencana itu kita bisa melakukan step to step perjalanan. Hari ini udah sampai mana? Besok apa lagi yang dilakukan? Kemudian hari gimana? Kemudian kontrol, udah sampai mana, sejauh mana, sebaik apa, terus ke depannya gimana. Sehingga apa? Memperkecil kesempatan kita berpikir yang lain, melakukan hal-hal di luar itu, atau membuang waktu percuma, atau justru melakukan kegiatan-kegiatan di luar kapasitas yang bisa merusak rencana kita. Tapi kalau let it flow, segala sesuatu akan bisa berubah di perjalanan. Gangguan akan begitu banyak, godaan akan sangat mengerikan. Jadi back to your planning. Jadi jika ingin berhasil, tarik kembali, desain kembali rencana Anda. Itu perencanaan. Apa pula yang disebut dengan OPO, organisasi, organizing. Ini proses keseluruhan dalam rangka mengelompokkan orang-orang, the right man and the right place. Bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan oleh orang yang tepat. Karena dalam agama kita pun diingatkan, ketika sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi kalau untuk sebuah lembaga pendidikan, siapa yang harus mengerjakan apa, siapa yang ditempatkan di bagian mana, itu harus disesuaikan dengan skill dan kemampuannya, memang bidangnya. Sehingga dia tahu persis mesti melakukan apa. Ingat, masa orang pertanian ditempatkan di bagian teknis? Masa orang teknik harus diajak mengajar bahasa Inggris? Coba ke lapangan kalau tidak percaya, betapa banyak sebenarnya sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Bahkan kalau untuk dunia pendidikan, guru-guru yang sebenarnya tidak punya skill di bagian A ternyata harus mengajar A. Gimana siswanya, gimana peserta didiknya? Gurunya tidak berkualitas, anak didiknya apalagi? Apalagi sekarang anak didik dan peserta didik mereka sudah sangat luar biasa memanfaatkan teknologi. Kalau guru diberikan skill di luar kemampuannya,
kewajiban di luar kemampuannya, harga diri guru juga semakin hilang. Tapi itu tadi, ini yang sering kali terjadi. Seringkali persoalan-persoalan tanggung jawab dan wewenang, tugas diberikan kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi itu tadi, kita tinggal menunggu kehancurannya. Nah, hadirnya saudara dalam mata kuliah ini, kalau suatu saat Anda menjadi pengelola pendidikan, ini menjadi PR terbesar Anda. Bagaimana menempatkan orang-orang. Ini kan doa menjadikan Anda sebagai seorang pemimpin, ya amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Anda harusnya menempatkan seseorang sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan serta skillnya masing-masing. Yang ketiga, actuating. Actuating berarti action, pelaksanaan. Fungsi actuating itu lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang di organisasi. Ingat, lagi-lagi saya bilang dalam teori X dan Y bahwa teori X menyatakan dasar manusia itu pemalas. Selagi diberikan pilihan-pilihan untuk menyenangkan, mereka akan lebih memilih untuk hal-hal yang tidak mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya. Maka ada istilah, kalau ingin membeli yang mana? Yang kualitas tinggi, nomor wahid, harga paling murah, diskon paling gede. Itu tadi, kalau diberi kesempatan untuk bisa off untuk satu kali, mereka akan minta 2 kali. Ketika dikasih hati, mereka akan minta jantung. Itu sifat dasar manusia, mungkin termasuk Anda dan saya. Tapi apa yang bedainnya? Itu sifat dasar kita. Tapi di teori Y dibantah sebagian. Artinya apa? Manusia itu bisa berubah karena ada nilai motivasi. Nah, motivasi inilah yang membuat seseorang menjadi orang yang jauh lebih baik. Yang harusnya tidur gara-gara motivasinya tinggi, terpaksa melawan dingin, melawan kantuk, dan melawan malas ketika akan bekerja di pagi hari, ketika akan kuliah di pagi hari. Coba cross check. Seberapa banyak di antara saudara yang akhirnya tidak mampu melawan rasa kantuk, malas, dingin, sehingga satu, terlambat datang kuliah, atau justru sengaja tidak kuliah dengan alasan 1001 macam. Ini yang mengindikasikan Anda termasuk manusia tipikal teori X atau Y. Kalau saya jelas, saya tidak akan mau dibilang manusia dengan teori X. Saya adalah orang dengan teori Y. Saya punya motivasi besar untuk merubah diri dan takdir. Allah memberikan takdir, tapi takdir tidak turun dengan sendirinya. Takdir hanya bisa diperoleh dengan usaha dan doa. Bukan doa saja. Doa nggak cukup. Maka Allah selalu mengingatkan kita, usaha dan doa. Usaha di depan, doa di belakang. Nggak bisa kepengen dapat nilai A, kita hanya berdoa, ya Allah dapatkan hamba nilai A, beri hamba nilai. Nggak bisa. Allah nggak akan menurunkan pengetahuan itu, wawasan itu yang diberikan oleh dosen Anda terkait dengan teori yang dipelajari. Usahanya dulu, belajar mati-matian, dilakukan tugas, dibuat sedemikian rupa. Kalau sudah pada tahap di luar kendali kita, tutup dengan doa. Ya Allah, saya sudah sampai ke tahap ini, saya sudah maksimal melakukan ini. Terlepas dari itu, tolong saya maksimalkan hasil dari usaha saya ini besok pada saat menghadapi ujian. Gitu. Tapi balik kepada diri kita masing-masing. Dan terakhir, controlling. Jadi POAC, 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 controlling. Nah, controlling artinya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan di organisasi. Dalam rangka apa? Menjamin agar setiap pekerjaan, agar semua pekerjaan kita itu yang kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Anda kepengen 3,5 tahun, Anda desain rencana sedemikian rupa. Kontrol terakhir, sudah sesuai belum? Kenapa nilai ini masih gagal? Ada yang salah nggak dengan saya? Oh, ternyata belajar saya masih dikit. Oh, ternyata kualitas dari tugas-tugas saya masih sangat minim. Berarti harus diperbaiki. Kontrol ini dalam rangka untuk ditarik lagi ke depan
memperbaiki rencana berikutnya. Tujuannya tidak boleh berubah. Jadi itu 4 dari fungsi atau proses administrasi pendidikan. Oke, semua teman-teman mahasiswa, kita masuk ke bagian akhir dari pertemuan kita di minggu kedua kali ini. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya ruang lingkup dari administrasi pendidikan yang kita bicarakan dari awal tadi, sehingga fungsinya begitu hebat, tujuannya begitu luar biasa, dan fungsi-fungsi atau prosesnya dijalankan sehingga memungkinkan dia menjadi subsistem dalam rangka mencapai sistem pendidikan secara keseluruhan, mencapai tujuan pendidikan. Keseluruhan bidang garapan inilah nanti mulai minggu depan yang kita bahas satu persatu, sampai di akhir nanti ditutup dengan supervisi dan kepemimpinan. Apa saja bidang garapan itu? Bidang garapannya itu adalah keseluruhan aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan, lembaga satuan pendidikan yang masuk dalam cakupan administrasi pendidikan. Apa saja? Mulai dari personil atau SDM. SDM ini ada 2, pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang kedua adalah peserta didik. Kemudian kurikulum. Bidang garapan yang berikutnya adalah keuangan, sarana prasarana, ada pengawasan, dan terakhir kita mengenal 2 istilah yang akan melakukan keseluruhan bidang garapan ini, yaitu kepemimpinan dan supervisi. Nah, ketika fungsi-fungsi manajemen tadi dikondisikan atau ditarik untuk dilakukan untuk keseluruhan bidang garapan ini, misal sarana direncanakan, bagaimana pengadaannya, kemudian bagaimana penempatannya. Proses inventarisasi, seberapa butuh kita, dan kontrol siapa yang butuh ini, siapa yang tidak. Jadi tidak semua yang harus diadakan atau dibeli, sehingga menjadi konteks sarana yang memang mendukung proses pendidikan, tidak buang-buang energi atau membuang materi sementara dia tidak kita butuhkan, dan itu menjadi layanan terhadap peserta didik. Mustahil ketika keuangan dan kurikulum tidak direncanakan sedemikian rupa. Bahkan untuk konteks keuangan 25 perak sekalipun, ketika dikelola adalah uang negara, harus ada laporan-laporan yang jelas, bukti-bukti yang tertulis, karena itu bukan uang kita. Jadi coba lihat berapa banyak oknum-oknum pendidik, oknum-oknum kepala sekolah, atau oknum-oknum tertentu di perguruan tinggi yang justru memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan dan kekayaan dirinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan mata kuliah yang sejenis, khususnya mata kuliah administrasi pendidikan, sebagai calon pendidik, sebagai calon pengelola pendidikan, sebagai calon menteri pendidikan, suatu saat nanti, lagi-lagi diaminkan dong, amin ya rabbal alamin ya Allah, bisa jadi salah satu di antaranya adalah Anda. Sehingga suatu saat kelak Anda mengingat, saya ini nih Pak dosen dulu yang ngajarin tentang konteks administrasi pendidikan. Enggak perlu, jangan itu yang dibahas. Artinya apa? Sebagai calon pengelola pendidikan, Anda tahu mesti berbuat apa, karena keseluruhan bidang garapan itu menjadi tanggung jawab Anda. Bagaimana merencanakannya, bagaimana actionnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana Anda mengorganisnya dan Anda mengontrolnya, sehingga setiap bidang garapan dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dan betul-betul menjadi subsistem dari sistem pendidikan secara keseluruhan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dengan mengetahui ini, dengan menjadikan ini sebagai wawasan pendukung Anda, mudah-mudahan Anda akan tampil menjadi pengelola pendidikan, orang-orang hebat di setiap level pendidikan, yang akan memberikan warna dan dampak pada kualitas pendidikan masa depan di tanah air ini.
Baik, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sehingga kita selalu dalam kondisi terbaik, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.